Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala BKD Kota Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan SKPD, khususnya narasumber pada kegiatan kita nantinya, yang saya hormati Kepala BKD Kabupaten Parangtriana, yang saya hormati Ibu Iswara, Bapak Ibu rombongan yang saya hormati. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini. Tentu yang pertama adalah dalam rangka bersilaturahmi antara pemerintah Kabupaten Parangtriana dengan pemerintah Kota Surakarta. Di samping itu tentu dalam rangka mengantarkan kita dalam rangka melakukan benchmarking sekaitan dengan rangkaian kegiatan di PIM 4 di Kabupaten Parangtriana. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan salam sekaligus permintaan maaf dari Bupati Parangtriana. Beliau tentu sangat berkeinginan sekali bertatap muka bersilaturahmi dengan Bapak Wali Kota. Kemudian juga bersama kami ada dari Pusdiklat dan Datu Basu, ya, terdiri dari, silakan Pak. Ya, kemudian satu lagi Bu, kita panggil Bu Ayam ya. Ya, kemudian dengan beberapa staf BKD dan Bapak Umas juga ada, Bapak Umas juga Bapak Umas. Ya. Kemudian ada pun rombongan kita berjumlah lebih kurang 30 orang, terdiri dalam para pejabat eselon 4 di lingkungan Kabupaten Parangtriana. Jadi saya tidak mungkin pada saat itu yang terlalu satu-satunya. Jadi tentu maksud dan tujuannya adalah dalam rangka rangkaian pelajaran, sesuai dengan arahan dari pimpinan
sebagai narasumber ini kiranya berkenan menerima nanti, dan ini nanti itu akan merepotkan bapak-bapak di sini. Jadi ini nanti beliau akan bekerja kelompok dan sedikit informasikan ya, tentang Kabupaten Panakukang. Ya. Kabupaten Panakukang ini mempunyai luas 1.300 kilometer persegi. Ya. Jadi dulunya Kabupaten Panakukang ini cukup luas, itu ya, cukup luas karena memang itu Pulau Mentawai, Bapak Ibu lihat di peta ya. Kabupaten Kepulauan Mentawai itu bagian dari Kabupaten Panakukang. Sambutan Wali Kota Surakarta pada benchmarking diklat tingkat 4 Kabupaten Padang Pariaman Surakarta 13 Oktober 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Bapak John Priyadi SKNM, yang kami hormati Kepala BKD Kabupaten Padang Pariaman Bapak Dr. Idarus Salam, dan yang saya hormati SKPD Lokus. Sekaligus saya perkenalkan Bapak Toto Amato sebagai Kepala BPNPT, kemudian Pak Asri dari Disbenduk Capil, kemudian dari DPP, Sekretaris DPP, hadir semua. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan saya peserta benchmarking, peserta diklat PIM 4, mudah-mudahan promonya sangat memuaskan semua. Itu SPP uang gedung 20% yang harus digratiskan. Nanti kalau ada kepala sekolah nggak mau gitu taber, nanti dia akan dimulihkan hidupnya oleh mati. Iya, iya. Rata-rata orang miskin itu mesti kalau miskin bodoh tidak usah sekolah lagi, nanti ikutkan kursus atau ke magang Jepang nanti atau ke Korea. Itu sudah tak begitu lah. Bodoh itu sekolah kayak tetap bodoh. Ya, tapi ini gitu aja. Ya, akan macam. Miskin itu identik dengan bodoh. Itu yang pendidikan. Terus 20% ya, 20%. Seseorang ini lagi masuk ke perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa. Ini akan saya survei. Walaupun dia punya kampungnya suatu jam, saya tidak mau. Saya harus survei lagi bersama tim saya, ada 3 orang. Itu saya menentukan ini layak tidak. Jadi terus ini kemarin saya di launching ini yang diterima di perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa. Sebulannya seperti bidik misi, hanya RP-nya itu rupiahnya itu berbeda dengan bidik misi. Totalnya sama. Uang apa itu namanya untuk makan 500.000 per bulan. Uang untuk uji uang itu pengembangan itu. Apa namanya itu? Itu 3 juta per semester. Ya. Jadi 6 juta setiap semesternya sampai lulus. Itu dari nanti kalau yang tadi pertanyaan tadi saya ulang lagi, kalau orang tersebut tidak mampu untuk belajar ya silahkan saja orang itu tadi magang Jepang 750 juta pulang ke sini. Kalau seandainya boleh Pak, dia yang di bidik misi sudah saya cut. Seseorang yang jadi burung tidak boleh berenang. Seorang yang jadi ikan tidak boleh terbang. Nah, nanti dia gereh kan Indonesia. apa hambatan yang tadi kan dari awalnya kan data ini kan dibahas, kemudian kriteria ini juga banyak. Kemudian pada saat di implementasikan, apa
hambatannya atau kemudian sekarang ini tidak ada hambatan lagi sama sekali? Bagaimana? Ya, kita tuh kekurangan orang jelas. Yang SDM-nya masuk ke PTPK ini banyak kan nggak mau. Kenapa memang harusnya? Kenapa Pak? Ya ini pekerja sosial bener di sini. Ya, Anda mungkin dapat uang dan lain-lain. Ya PNS semua. Walaupun saya dikasih atau orang nomor 2 di sini ya survei sama. Survei itu pukul 8 kadang pukul 8. Enggak ada ya Pak. Pilih itu apa? Iya, ini kan kelola bala ini. Yang jelas kita punya mobil tidak pernah naik ambulan. Kita minum air enak, kita bukan infus. Makan tidak makan obat. Anak sekolah ya pinter semua. Diganti Tuhan itu. Tidak pernah kita tidak merasa tidak berbahaya. Karena ini kantor halal ya di sini ini. Doa banyak dari. Ya. Kalau kita permintaan katanya dari tapi kalau dinas sosial nanti saya kepala sekolah nggak mau, ini mau nggak apa, saya masih nggak mau. Tapi kalau PTPK ini saya belajar atau ini PTPK lain di belakang saya mati kepala sekolah pakai Pak Bupati, kamu diberikan hidupnya nanti kamu jadi guru lagi ya. Oh iya Pak, oke ini lolosan tuh orang yang kita yatim piatu harus bebas SPP uang gedung, diterima di negeri perguruan tinggi negeri, tidak usah saya survei langsung, walaupun rumahnya tingkat langsung. Ini ada dua orang yang kemudian dia sekarang semakannya dari siapa? Dulu kan dari bapak ibunya, lo yatim piatu sama ngomongin mbaknya, lo kakaknya nanti hanya sekali 2 kali. Yatim piatu itu berat ketika bapak ibu saya yatim. Iya Pak. Ya tetap. Proses kuliahnya dikembalikan ke sini atau? Kalau Pak Bupati meminta setelah lulus dari universitas atau sekolah tinggi dan lain sebagainya akademik, jangan hidup di Sragen. Kalau bisa di luar Sragen, kalau bisa jadi presiden. Baru presidennya sekarang itu presidennya ke tetangga kita Solo, besok presidennya insya Allah dari Sragen. Serta menggunakan sistem online agar pelayanan lebih cepat dengan catatan jika termohon sudah melengkapi dokumentasi dan sudah juga membludak permohonan ini. Karena tadi ada kaitannya dengan luas wilayah yang dekat, sehingga orang yang suka mengurusnya ke kabupaten. Sebenarnya saran kami barangkali tidak perlu diterapkan dengan catatan kalau sudah permohonannya sudah begitu banyak dan sudah tidak bisa lagi langsung datang ke kantornya. Kemudian meningkatkan keakuratan data pribadi dengan dinas catatan sipil dan kependudukan. Dalam artian adalah setiap data-data perizinan itu asalnya adalah dari KTP dan KK. Maka untuk meningkatkan keakuratan data perlu kerjasama dengan catatan sipil dan kependudukan. Yang terakhir adalah penyelenggaraan pelayanan elektronik terpadu kecamatan belum terlaksana. Jadi ada 5 kecamatan di Kota Surakarta itu belum paten semua, belum paten. Dengan alasan kata mereka adalah kesiapan SDM-nya dan sarana prasarana di tingkat kecamatan tersebut. Dengannya BPT belum menyerahkan sebagai kewenangan ke kecamatan. Demikian untuk yang Surakarta. Kami lanjut ke Sragen. Makan dulu. Baik, kami lanjutkan dengan UPT Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dengan kelompok yang sama. Karena UPTPK ini merupakan inovasi terbaru pelayanan publik di Kabupaten Sragen satu-satunya di Indonesia. Sebelum berdirinya UPTPK, program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen dilaksanakan secara otonom di berbagai SKPD sesuai tupoksinya yang pada implementasinya
memperpanjang birokrasi dan membutuhkan waktu, tenaga, biaya transportasi bagi masyarakat yang mengurusnya. Selain menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Demikian juga program penanganan kemiskinan saat ini terkendala dengan perbedaan database kemiskinan antara SKPD dan BPS yang menyebabkan penanganan kemiskinan dapat berjalan secara optimal. Visi dari UPTPK ini adalah menjadi pelayan masyarakat miskin Kabupaten Sragen yang ramah, prima dan prosedural. Misinya melayani warga masyarakat miskin memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Motonya aku dengar sesuatu ini memanggilku. Tujuannya dari UPTPK adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat miskin, untuk menemukan kepercayaan masyarakat miskin terhadap birokrasi yang memberikan pelayanan kemiskinan, untuk mendampingi masyarakat miskin terpenuhi hak-hak dan kebutuhannya di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Tujuan akhir pelayanan kemiskinan yang ada di UPTPK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin makanya ini sesuatu yang menarik sebenarnya untuk ditelah ini. Kemudian tugas pelayanan penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Fungsi kita lebih fokus ke pendidikan dan pendidikan dari tugas kami dalam tugas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi untuk bagian basis pendidikan. Kemudian perencanaan pelayanan penanganan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan. Pemantauan pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan. Sasaran menyatukan koordinasi antar SKPD yang memiliki program kemiskinan. Kemudian menyatukan data kemiskinan dari berbagai SKPD, mengentaskan kemiskinan masyarakat, meningkatkan untuk UPTPK adalah di bidang khususnya pendidikan, kemudian beasiswa mahasiswa PTN miskin berprestasi, bantuan biaya pendidikan siswa miskin melalui pembebasan uang pembangunan, bantuan biaya pendidikan non formal bicara paket C, bantuan penanganan pekerjaan anak dan putus sekolah, dan penerbitan kartu pintar dengan nama Sintawati, siswa pintar beberapa sekolah di Kabupaten Sragen. Kemudian best practice yang ditemukan dalam semakin subur. Satu, disampingkannya pelayanan penanggulangan kemiskinan dalam satu organisasi dalam bentuk unit pelayanan terpadu penanggulangan di bidang pendidikan. Pelayanan prima dengan tata ruang, pelayanan nyaman dan sarana prasarana yang memadai. Sehingga tidak ada perbedaan antara sarana prasarana, ruang pelayanan dan bentuk pelayanan itu dengan kantor yang lebih dalam artian yang menerima pemasukan dibandingkan dengan pengeluaran. Jadi istilahnya PTPK ini punya uang keluar sebenarnya. Tidak ada uang masuk di sana, yang lebih masuk adalah di BPPT dan kondisinya hampir sama, tidak ada perbedaan. Hanya menghilangkan persepsi bahwa mengurus orang miskin tidak harus dengan kantor yang khusus. Kemudahan dalam pelayanan terutama di bidang pendidikan. Dokumen berdasarkan pelayanan lebih mudah, cukup hanya satu lembar formulir bisa melayani banyak one service utama di bidang pendidikan. Kriteria kemiskinan dalam BPS kelima satu dalam bidang pelayanan tingkat dunia atau di tingkat PBB. Tahun 2015 ini mereka meraih peringkat kedua. Dan pada saat kami membuat saran, kami juga berpikir orang sudah meraih peringkat dua di tingkat PBB kok dikasih saran lagi gitu kan? Karena nggak tepat juga gitu. Tapi mungkin ada yang mereka yang terlewat terlupakan dalam hal ini. Demikian dari pemaparan dari kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, saran dan pendapatnya kami tunggu dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan mari untuk kelompok satu dari pemaparan kelompok dua tadi ya. Mungkin tidak banyak yang ingin saya tanggapi, hanya beberapa yang saya kurang memahami, mungkin minta penjelasan di
Surakarta tadi ada kesimpulan bahwa BPNPT itu sudah melaksanakan pemangkasan terhadap birokrasi dan regulasi. Nah itu tapi tidak ada aturan yang rinci di sana. Mungkin saya hanya ingin bicara sedikit ya, mungkin di bagian mana tetapnya itu birokrasi yang tidak bermanfaat itu bisa dibahas di sana. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya dari paparan yang disampaikan tadi, kalau nggak salah ada 56 jenis perizinan ya. Dan itu juga termasuk izin-izin yang mungkin agak berat. Contoh, misalnya seperti izin dari bangunan, terus izin prinsip dan izin lokasi ya untuk penanaman modal, itu kan perlu koordinasi dengan SKPD lain. Nah kemarin kita juga visitasi ke Kota Padang, ke BN penanaman modal juga. Mereka di situ malah angkat tangan untuk izin mendirikan bangunan karena ya kalau memindah izinnya diterbitkan di Padang sekalian sama SDM-nya. Nah pertanyaan saya mungkin mengenai itu juga, apakah semua izin ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang cukup atau mesti berkoordinasi lagi dengan SKPD lain, sehingga ini memang UPT ini tidak juga dari nomenklatur yang ada ya, karena sepertinya diarahkan ke dinas sosial, tapi si bapak yang apa itu ya tidak di OPK itu sepertinya mereka tetap juga karena di backup oleh bupatinya langsung. Nah apakah kita apresiasi ya karena mereka sudah fokus bertanjaman fokus terhadap pengentasan kemiskinan pada satu SKPD, tapi kalau mereka hanya mengandalkan backup dari bupati, saya takut kalau bupatinya nggak itu lagi, bagaimana kelanjutannya? Kemudian kelanjutannya lagi, apakah nanti tidak disalahgunakan prosesnya itu untuk ya maaf, sekarang kan tahun politik ya. Mungkin sempat nggak ditanya kembali. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Doi. Sekali lagi kelompok ini nanti menjawab sejauh yang diketahui ya. Karena sekali lagi beliau bukan narasumber, konteksnya adalah beliau memotret yang kemarin. Ini siapa tadi Pak Sam? Silakan Pak Sam. Terima kasih atas waktu atau berdua ya. Kita kan sama-sama melihat dari yang kita tinjau di Surakarta ini kan, kalau kami adalah ke dinas capilnya, kalau di sana bagian yang punya. Yang saya perlu tanyakan di sini adalah atau perlu memberi saran ini dengan kita lihat dari capilnya sudah bagus ya. Kemudian kenapa yang punya tertinggal dari segi teknologi? Kita sudah coba lihat tinjau di Kota Padang kemarin tentang Yandu. Itu mungkin walaupun kantornya kecil itu lebih bagus lagi bisa dilihatkan. Nah, apakah ketinggalan di sini? Apakah keterbatasan daripada SDM atau teknologi? Kalau SDM dan teknologi saya rasa bukan di sini. Apa kendalanya nih? Kalau di Capil saya lihat itu ada sampai 53 pegawai yang PNS-nya. Nah, sedangkan kita lihat di Padang Pariaman itu cuma 26 orang. Sedang masa 700. Iya, 20 orang cuma. Nah, ini perbandingan. Saya lihat ini dengan pertumbuhan penduduk dan wirausahanya sih lebih maju daripada Kota Padang sendiri. Dia belum mempunyai SOTK yang bagaimana dalam pembentukan SOTK ini tidak dikuatkan di sana. Tadi kan juga sudah menyarankan, tapi ada nggak apa permasalahan yang terjadi? Kita takut nanti kan masyarakat mengharapkan yang seperti ini, tetapi nanti tahu-tahu datangnya bupati yang berikut nanti bubar lagi begitu. Jadi jangan seperti coba-coba. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Baik. Rata-rata pertanyaan untuk kampus lain terutama PTPK itu senada dan seirama, satu rumput ya jadi bahas. Nah, sekali lagi Bapak Dirman bukan narasumber ya, dan juga
apabila ada yang berbeda sama-sama dari kita semua. Ada satu orang jatah untuk kuota kelompok ada di sini? Tidak, tak boleh masuk. Ada? Oke. Terima kasih. Pertama ini yang kita tujuannya adalah untuk apa ya, best practice adalah apa yang bisa dibawa adopsi atau dia dari yang saya yang SOP yang dikeluarkan dari 56 itu kan SOP mengenai perizinan. SOP dalam mengenai alur-alur yang lainnya gimana gitu kan, artinya kan itu kan yang kita di dalamnya masalah sudah masuk atau gimana. Apa tuh? Udah level tuh. Ini dia. Kau tahu tak itu nama mau. Dia kan perempuan yang biasa sih. Ini kadang ini dia pakai. Ini dia nak. Tapi kata ciri itu apa? Itu kata ciri nak. Enggak.
oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din. Baralah tinggi, oi si burung tabang, pane malayo kainggo juo, banyak ragamnya, oi budaya datang, budaya kita kembangkan juo. Marilah Solo Nakasayu, kurang lagu gue baik kapan, ambianan elo jadi pusako, sadonan burung kita pelongan. Din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din. Lanjut.